Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menuju ke sekolah untuk mengajar. Wanita itu bernama Lim yang merupakan seorang guru bahasa Mandarin di sebuah SMP di Singapura. Setibanya di tempat parkir, Lim mengeluarkan sebuah obat dan menggunakannya. Diketahui obat itu merupakan booster untuk meningkatkan kesuburan Lim yang saat ini tengah mengalami permasalahan dalam promilnya. Dan diketahui dia sudah melakukan ini bertahun-tahun karena belum juga dikaruniai buah hati. Meskipun pelajaran Mandarin membuat anak-anak di sana nggak semangat belajar, Lim tetap serius untuk mengajar. Singkat cerita, setelah selesai mengajar, Lim pun pulang ke rumahnya dan di sana Lim tinggal bersama dengan suami serta ayah mertuanya yang mengalami stroke. Karena Lim setiap hari harus pergi bekerja, ia pun menggunakan jasa seorang pengasuh untuk merawat ayahnya tersebut. Lantas pada malam harinya, Lim pun menyiapkan makan malam bersama ayahnya sembari menunggu kedatangan sang suami yang akhir-akhir ini selalu pulang larut malam. Bahkan sesekali dia juga tak kunjung pulang karena urusan pekerjaan katanya. Lantas di keesokan harinya, Lim pergi sendiri ke rumah sakit untuk memeriksa dirinya. Kemudian dokter di sana mengatakan kalau Lim saat ini sedang ada di masa subur dan memintanya untuk segera melaksanakan perpusrengan duniawi dengan sang suami. Lalu ketika mau pulang, tanpa sengaja ia bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Wei Lun. Dan karena kondisi lagi hujan deras, ia pun berniat untuk mengantarkan muridnya itu pulang ke rumah karena kebetulan juga searah cuy. Di tengah perjalanan, Lim akhirnya mengetahui kalau Wei Lun tinggal sendiri dan hal itu dikarenakan kedua orang tuanya sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Lalu singkatnya mereka pun sampai di rumah Wei Lun dan mereka berpamitan. Keesokan harinya, seperti rutinitasnya di setiap pagi, Lim kembali menggunakan obat tersebut. Dan begitu ia sampai di kelas, Lim membagikan soal ujian dan mereka ujian secara mendadak. Nah, begitu Lim tengah melamun di depan jendela, tiba-tiba aja Wei Lun memotret Lim entah apa maksud dan tujuannya. Dan beberapa saat kemudian secara tiba-tiba Lim dihubungi oleh adiknya yang katanya telah menunggunya di depan sekolah. Dia pun izin untuk pergi keluar sebentar dan meminta semua siswanya untuk fokus mengerjakan ujian. Namun baru juga keluar bentar, mereka semua malah keluar kelas kecuali Wei Lun yang hanya tinggal seorang diri di kelas itu. Ternyata adiknya Lim merupakan seorang penjual duren. Namun karena durennya kadang suka nggak laku, dia pun datang meminjam uang kepada kakaknya dan Lim selalu memberinya. Sebagai bentuk terima kasih, adiknya itu pun memberikan Lim beberapa durian untuk dirinya. Dan sekembalinya Lim ke kelas, dia sama sekali nggak merasa terkejut melihat beberapa muridnya yang meninggalkan kelas. Dan ia tetap melanjutkan pelajaran meskipun hanya ada Wei Lun di sana. Beberapa saat kemudian Lim memperlihatkan Wei Lun yang sedang melihat ke arah durian yang dibawa olehnya. Lim yang menyadari hal itu pun akhirnya mengajak muridnya itu untuk mukbang durian bersama dan sejak saat itulah hubungan mereka mulai menjadi akrab. Singkat cerita, di malam harinya, sesuai dengan anjuran dokter, Lim terlihat menunggu kepulangan sang suami untuk kembali mengajaknya berpusreng. Namun ketika sang suami pulang dan Lim menyampaikan maksud dan tujuannya, sang suami malah menolak dengan alasan kalau dia sangat kelelahan dengan pekerjaannya hari ini. Dia juga mengatakan bahwa mereka sudah mengulang kejadian ini selama 8 tahun lamanya, namun mereka tak kunjung menemukan titik terang. Mendengar hal itu, Lim pun merasa sangat kesal, namun lagi-lagi ia hanya bisa menelan semua ucapan sang suami. Keesokan harinya, Lim meminta suaminya untuk merawat ayahnya karena pengasuh mereka nggak bisa datang sementara Lim harus berangkat bekerja. Lalu di saat Lim berada di ruang guru, Wei Lun meminta izin kepada Lim untuk menunda remedial sore ini karena dirinya mau mengikuti latihan bela diri karena selama sakit kemarin dia nggak bisa melakukan latihan. Tanpa pikir panjang, Lim pun langsung memberikan izin kepada murid terbaiknya itu. Setelah selesai makan, karena penasaran, Lim pun datang ke tempat latihannya di aula. Ia pun melihat Wei Lun yang sangat bersemangat dalam latihan, dan saat itu Lim pun kembali teringat pada masa mudanya dulu yang penuh semangat tanpa adanya beban. Keesokan harinya, Lim dan keluarganya berniat untuk menghadiri perayaan syukuran sanak saudara mereka yang tengah berulang tahun. Namun karena takut ditanya-tanya soal apapun, suaminya Lim ini pun beralasan kalau dia ingin pergi golf aja bersama kliennya.
Keesokan harinya ketika berada di kelas, Lim yang tengah mengajar Wailun tiba-tiba mendapatkan telepon untuk segera pulang karena ayahnya mengalami nyeri. Lim pun izin untuk balik duluan pada Wailun, namun ketika akan pergi Wailun menghampiri Lim dan bilang kalau belajar mereka belum usai. Akhirnya mau gak mau Lim pun mengajak Wailun untuk ikut dengannya ke rumah. Setibanya di rumah, Lim pun langsung memeriksa ayahnya dan memberikan sebuah obat. Lalu ketika Wailun tengah mengerjakan soal remedial, dia dibuat terkejut oleh si kakek atau ayah mertuanya si Lim ini yang ternyata masih bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Dan setelah itu mereka pun makan bersama selayaknya sebuah keluarga. Suasana pun sangat hangat dengan kehadiran Wailun di tengah-tengah mereka. Keesokan harinya di saat Lim tengah menggunakan obatnya, secara gak sengaja dia malah tertidur sembari menunggu hujan reda. Beberapa saat kemudian datanglah kepala sekolah dan membangunkannya. Kepala sekolah yang melihat kondisi Lim yang lemas dan pucat, dia pun memperbolehkan Lim untuk pulang dan beristirahat aja pada hari ini. Keesokan harinya Lim kembali mengisi kelas yang hanya berada Wailun kali itu. Lantas di saat pulang, Wailun datang ke meja guru Lim dan memberikan sebuah undangan untuk datang ke kompetisi wushu dan melihatnya tampil di sana. Lalu singkatnya tibalah hari di mana pertandingan itu dimulai. Lim kala itu datang bersama dengan ayah mertuanya yang juga sangat menyukai wushu. Hal itu pun membuat Wailun sangat bersemangat sampai akhirnya dia memenangkan pertandingan tersebut cuy. Karena orang tua Wailun gak ikut nonton anaknya, Lim pun berinisiatif untuk merayakan kemenangan Wailun dengan berpesta durian. Di saat itu Lim pun sangat tersentuh melihat kedekatan Wailun dengan ayah mertuanya. Suatu hari Lim yang lagi berada di jalan secara gak sengaja malah melihat suaminya yang tengah bersama dengan wanita lain. Dugaan Lim selama ini benar bahwa sang suami pasti main serong karena mereka tak kunjung mendapatkan buah hati. Dan karena hal itulah dia merasa bersalah sehingga membiarkan sang suami begitu saja. Setelah itu Lim kembali pulang untuk merawat ayahnya di sana. Lim yang gak bisa menahan semua kesedihannya akhirnya menangis di hadapan ayah mertuanya. Melihat menantunya bersedih, pria itu pun hanya bisa memberikan isyarat untuk tersenyum kembali dan terus bersemangat. Lantas beberapa jam kemudian pas lagi bersantai tiba-tiba aja hujan turun dan dia pun langsung menutup jendela yang ada di kamar ayah mertuanya. Dan di saat itulah Lim pun akhirnya sadar kalau sang ayah telah berpulang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Lim kembali mengajar seperti biasanya. Setelah selesai mengajar, Lim seperti biasanya menawari Wailun untuk pulang bareng karena lagi hujan. Setibanya di depan apartemen, tiba-tiba aja Wailun mengalami mimisan, sampai akhirnya Lim pun yang kasihan mengantarnya untuk naik ke unitnya. Dengan sikap keibuannya, Lim pun membantu Wailun yang tengah mimisan itu. Mereka pun mengobrol sejenak dan tiba-tiba si Wailun nyosor bu guru Lim cuy. Lim pun menyambut positif dan pada akhirnya mereka melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Ketika udah beres, Lim meminta Wailun untuk keluar sebentar. Lim kala itu masih mencerna apa yang baru saja terjadi padanya. Dan setelah diingat-ingat, dia pun mau menerima asupan dari muridnya itu dikarenakan perlakuan sang suami yang telah menduakannya. Sejak kejadian itu, Wailun sangat berambisi untuk memiliki Lim seutuhnya. Sampai-sampai ia setiap hari menunggu Lim di kantornya dan membuat guru-guru di sana pun mulai penasaran dengan mereka berdua. Karena merasa risih dengan Wailun, Lim pun menegurnya dan ia mengatakan kalau semua yang terjadi kemarin hanyalah sebuah kesalahpahaman yang sangat fatal. Lalu di tengah perjalanan, Wailun yang kecewa dengan ucapan Lim tiba-tiba memaksa keluar dari mobil dan membuat Lim kehilangan konsentrasi lalu menabrak sebuah taksi. Untungnya mereka nggak kenapa-kenapa. Wailun yang tetap nggak mau mengerti akhirnya melanjutkan pulang dengan berjalan kaki dan meninggalkan Lim begitu saja. Keesokan harinya ketika berada di sekolah, Wailun tersenyum sendiri bisa melihat foto Lim yang beberapa kali sempat diambilnya. Lantas tiba-tiba temannya yang jahil mengambil ponselnya sehingga terbongkarlah rahasia Wailun selama ini cuy.
Akibat kejadian itu, ia pun dipanggil kepala sekolah dan ditanyai kenapa foto-foto itu bisa berada di ponselnya. Sebenarnya nggak ada foto-foto aneh cuy di HP itu, cuma yang pas ada di sekolah aja. Waylon pun gak berani menjawab ketika itu. Dan setelah itu guru Lim pun datang dan si kepala sekolah menceritakan apa yang terjadi. Lim saat itu menjelaskan bahwa ia tak memiliki hubungan apapun kecuali guru dan murid. Mereka berdua bisa dekat karena hanya Waylon lah yang mau datang ke kelas bahasa Mandarin. Namun meski sudah dijelaskan panjang lebar, seakan tak mau mencoreng nama sekolahnya, kepala sekolah itu pun malah memberhentikan Lim untuk sementara waktu, atau dengan kata lain dipecat cuy. Beberapa minggu kemudian Lim bertemu dengan suaminya dan mereka mengobrol. Dengan didampingi seorang pengacara, sang suami ternyata ingin mereka berpisah setelah pernikahan mereka bertahan selama 8 tahun lamanya. Lim pun mau gak mau mendatangi surat pernyataan tersebut dan mereka akhirnya resmi berpisah. Pas lagi beres-beres dan bersiap untuk pindah, Lim menemukan sebuah alat untuk mengetes ketekdungannya. Tanpa pikir panjang, dia pun memeriksanya dan ternyata dia tekdung dong anjir sama si Waylon. Lantas setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Lim pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya yang berada di Malaysia. Lim akhirnya hidup damai di desanya bersama orang tuanya dan setelah itu filmnya pun selesai.